Rasulullah mengatakan lewat hadis riwayat At-Tirmidzi ini, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan kemudian seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, bahkan sampai semut yang ada di lubangnya, semua ikan yang ada di lautan, la yusalluna, semuanya mereka mendoakan kepada siapa? Ala muallimin nas, kepada orang yang mengajarkan kepada manusia al khair, kebaikan, atau mengajarkan ilmu, atau mendoakan para guru. Saking kemudian mulianya orang yang mengajarkan ilmu, seorang guru, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun man alamani kharfan wahidan, saya ini akan menjadi hamba sahaya bagi siapapun yang telah mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, tanggal 25 November setiap tahun mulai tahun 1994 diperingati sebagai Hari Guru Nasional, seiring dengan juga bertepatan dengan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Kenapa kemudian Hari Guru menjadi penting diperingati? Betapa bahwa kemudian guru punya tempat yang sangat strategis, yang sangat mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Di dalam Islam sendiri, ilmu itu diberikan tempat yang luar biasa tinggi kedudukannya, bahwa kemudian saking tingginya ilmu, wahyu pertama yang menjadi pertanda Rasulullah diangkat menjadi Rasul pun bicara tentang bagaimana seseorang mendapatkan ilmu. Salah satunya adalah Iqra, yaitu perintah membaca surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Ilmu pun punya tempat yang mulia karena ilmu adalah salah satu atau bahkan satu-satunya yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa yang namanya ulama itu pewaris para nabi, dan Rasulullah mengatakan para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar, tetapi warasul ilma, para nabi mewariskan ilmu kepada para ulama. Ilmu juga menjadi kunci apabila kita ingin menggapai kesuksesan, baik kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat. Imam Syafi'i misalkan mengatakan, man arada ad-dunya fa'alai bil ilmi, faman aradal akhirah fa'alai bil ilmi, faman aradahuma fa'alai bil ilmi. Imam Syafi'i menekankan barang siapa ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi harus punya ilmunya. Barang siapa ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat ukhrawi juga harus ada ilmunya. Dan barang siapa ingin mendapatkan dua-duanya juga harus dengan ilmu. Kenapa kemudian ilmu menjadi penting? Dan karena itulah kemudian Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dinegaskan betul bahwa kewajiban sebagai seorang muslim maupun muslimah itu adalah menuntut ilmu. Bahkan ilmu ini bermanfaat sekali, bahkan ketika sang pemilik ilmu sudah kemudian meninggalkan dunia. Di dalam bahasa Rasulullah, hadis Rasulullah adalah ada 3 hal yang terus bisa mengirimkan pahala atau manfaat walaupun seseorang sudah meninggal. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang kemudian diajarkan dan kemudian bermanfaat. Selama kemudian orang yang diajarkan ilmu oleh sang guru itu mengamalkannya, maka transfer pahala itu akan terus didapatkan. Luar biasanya ilmu. Karena itulah kemudian Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah sendiri memberikan sebuah syarat agar seseorang diangkat derajatnya. Salah satunya adalah seseorang yang punya ilmu dan kemudian disempurnakan dengan punya iman. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah itu pernah datang ke satu pertemuan. Di dalam pertemuan itu ternyata ada satu kelompok yang membaca Al-Quran, dan kemudian yang kelompok lain ada kayak semacam majelis taklim, ada proses belajar mengajar di situ. Dan yang kemudian hadis riwayat Ibnu Majah itu mengatakan fa innama buistu mualliman fajalasa ma'hum. Rasulullah mengatakan saya ini diutus untuk sebagai guru, dan Rasulullah kemudian memilih kemudian duduk bersama orang-orang yang melakukan proses belajar dan mengajar. Dari banyak ayat-ayat dan hadis Nabi yang saya sampaikan tadi menunjukkan pentingnya ilmu, maka kemudian menjadi sebuah keniscayaan apabila kemudian kita memuliakan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, yaitu kepada seorang guru. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata wa hatta fi khujriha wa hatta al-khut la yusalluna ala muallimin nasi al-khair. Rasulullah mengatakan lewat hadis riwayat At-Tirmidzi ini, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan kemudian seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, bahkan sampai semut yang ada di lubangnya, semua ikan yang ada di lautan, la yusalluna, semuanya mereka mendoakan kepada siapa? Ala muallimin nas, kepada orang yang mengajarkan kepada manusia al-khair, kebaikan, atau mengajarkan ilmu, atau mendoakan para guru. Saking kemudian mulianya orang yang mengajarkan ilmu, seorang guru, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun man alamani harfan wahidan, saya ini akan menjadi hamba sahaya bagi siapapun yang telah mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf. Imam Syafi'i di dalam Diwanus Syafi'i mengatakan kunci kesuksesan seseorang itu ada dua. Yang pertama adalah kesabaran, dan yang kedua kata beliau adalah hormat atau memuliakan guru. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seseorang bila melukai hati gurunya, maka keberkahan ilmunya akan tertutup dan dia hanya mendapatkan sedikit manfaat dari ilmunya. Oleh karenanya guru harus kita tempatkan pada tempat yang mulia, karena gurulah kemudian kita mengerti segala sesuatu, karena gurulah yang mengajarkan pengetahuan atau ilmu kepada kita. Oleh karenanya apa saja adab yang mesti kita lakukan sebagai sebuah ikhtiar kita untuk memuliakan guru kita? Yang pertama, rendah hatilah kalau kita berada di hadapan guru kita. Umar bin Khattab pernah mengatakan, tawaddu'u liman ta'allamuna minhu, rendah hatilah engkau di hadapan orang yang mengajarkan ilmu kepada Anda. Yang kedua, mari kita memuliakan guru kita dengan berkhidmat. Berkhidmat itu berbakti, kemudian melayani guru kita. Bahkan seorang Ibnu Abbas itu kan sahabat yang sangat besar, sahabat yang mulia, sahabat yang termasuk ahlul bait Rasulullah. Tetapi Ibnu Abbas menuntun tali kendaraannya Zaid bin Sabit, karena Zaid bin Sabit pernah mengajarkan ilmu kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ingin memuliakan gurunya. Ketika melakukan itu, Ibnu Abbas mengatakan, hakadha umirna an naf'ala li ulama'ina, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Bahkan Rasulullah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, laisa minna man lam yujallu kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif lima li'alimina haqqahu, tidaklah
bagian dari umatku, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak menghormati yang lebih besar, yang tidak menyayangi yang lebih kecil, dan dia tidak tahu bagaimana kemudian menempatkan atau memuliakan orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Begitu luar biasanya guru ditempatkan di tempat yang mulia. Bagaimana kita harus mencontoh bagaimana misalkan Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang khalifah terbesar, Khalifah Abbasiyah, itu pernah menghantarkan anaknya untuk dididik oleh salah satu guru terbesar waktu itu, namanya Imam Al-Ashma'i. Setelah beberapa lama Harun ar-Rasyid itu punya keinginan untuk menengok anaknya. Tapi ketika menengok anaknya, itu melihat anaknya memegang salah satu selang yang kemudian Imam Al-Ashma'i, gurunya itu kemudian membasuh tangannya, membasuh kakinya. Dan kemudian ketika melihat itu semua, Harun ar-Rasyid kemudian bertanya kepada Imam Al-Ashma'i, "Wahai guru Imam Al-Ashma'i, kenapa engkau kemudian membiarkan dirimu membasuh kakimu sendiri? Kenapa engkau tidak ajarkan anakku yang kemudian cuman engkau ajarkan menuangkan atau memegangi kemudian selang air? Kenapa tidak kemudian tangan satunya memegang selang air dan salah tangan satunya membasuh kakimu?" Khalifah Harun ar-Rasyid ingin mengatakan bahwa kemudian anaknya yang sudah memegang selang aja masih kurang, dianggap oleh Harun ar-Rasyid berkhidmat atau memuliakan gurunya. Yang ketiga, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, salah satu cara untuk memuliakan guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita adalah menjaga adab di majelis ilmu, yang kemudian ketika guru kita mengajarkan satu ilmu. Akhir-akhir ini sebegitu luar biasanya ya, adab-adab ini semakin tidak dipraktekkan oleh para murid. Bagaimana guru kemudian sering dibully, bahkan kemudian ketika mereka mengajar, kita kemudian asik dengan gadget kita dan sebagainya. Padahal para sahabat mencontohkan adab bagaimana di majelis ilmu itu luar biasa. Ada satu riwayat sahabat-sahabatku yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kunna julusan fil masjid. Para sahabat mengatakan kami itu lagi duduk-duduk di Masjid Nabawi. Id kharaja Rasulullah, tapi kemudian tiba-tiba Rasulullah keluar dan kemudian fajalasa ilaina, dan Rasulullah kemudian duduk di antara kami dan ingin mengajarkan sesuatu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat, faka'annama ala ru'usina at-tayr. Maka kemudian ketika Rasulullah hadir bersama-sama kami, duduk bersama kami mengajarkan ilmu, seakan-akan di atas kepala kita semua itu ada burung. La yatakallamuna ahadum minna, semuanya terdiam, semuanya khidmat, semuanya fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan Imam Syafi'i, sahabat-sahabatku, itu pelan-pelan membuka kitabnya di hadapan gurunya Imam Malik. Jangan sampai kemudian ketika terlalu cepat atau terlalu kasar membukanya, terlalu keras-keras, itu jangan sampai kemudian mengganggu konsentrasi atau mengganggu sesuatu yang kemudian gurunya. Sebegitu luar biasanya adab yang diajarkan oleh para sahabat, oleh imam-imam besar, bagaimana menjaga adab ketika di satu kelas atau di satu majelis ilmu. Yang keempat, bagaimana cara kita memuliakan guru kita, yaitu dengan menutup aib gurunya. Bukan malah kemudian gurunya kita punya aib, kita viralkan, ya, kita sebarkan, malah kita jadikan ancaman gitu untuk balas dendam karena gurunya tegas sama kita dan sebagainya. Oleh karenanya para salafus soleh, orang-orang yang kemudian para ulama yang luar biasa hari ini mengarang begitu banyak kitab, itu rata-rata mereka punya doa yang doanya itu kira-kira berbunyi, Allahumma stur aiba syekhi, ya Allah tutupilah aib guruku, anni dari diriku, wala tadhibi barakata ilmihi minni, agar jangan sampai ketika kami kemudian tahu aib guru kami bahkan menyebarkannya, hilanglah keberkahan ilmu guru kami dari kami semua. Yang kelima, yang tidak kalah penting juga kalau kita ingin memuliakan orang yang mengajarkan walau satu huruf kepada kita, yaitu guru kita,
mendoakan mereka. Di dalam apa? Momen-momen keseharian kita. Karena apa? Boleh jadi keberhasilan kita hari ini salah satunya adalah andil guru kita, yang boleh jadi guru yang dulu pertama kali mengajarkan satu huruf, ya, mengajarkan mulai kita bisa belajar membaca, hal-hal yang sepele, tapi itu akan menjadi penentu kesuksesan kita hari ini. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, waman ata ilaikum ma'rufan, barang siapa telah memberikan sesuatu yang baik, ya, kepada kita, salah satunya adalah seorang guru, fakafi'uhu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Fa illam tajidu, apabila engkau kemudian tidak bisa memberikan balasan yang setimpal, fad'u lahu hatta ya'lama angkot kafaftumuhu, maka doakanlah di setiap momen-momen pentingmu sampai kemudian engkau meyakini doamu sudah membayar setimpal apa yang diberikan guru kepada kita. Walaupun kita tahu persis jasa-jasa guru kita yang mengajarkan ilmu begitu banyak kepada kita, tidak akan pernah kita bisa balas dengan balasan yang setimpal. Maka para salafus soleh selalu mengatakan dalam banyak riwayat, ma sholaitu illa wada'autu liwalidi walimasyayikhi jami'a, tidaklah aku pernah sholat dan kemudian aku di dalam sholat itu setelahnya aku mendoakan seluruh orang tuaku atau kedua orang tuaku, dan aku juga mendoakan seluruh guru-guruku dari tingkatan dulu saya belajar di tingkatan yang paling rendah, guru formal maupun informal, karena semua itu memberikan sumbangsih dalam perjalanan kesuksesan hidup kita. Bahkan sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, Imam Ahmad bin Hambal itu kan berbeda ya madhabnya dengan Imam Syafi'i, tetapi ketika Ahmad bin Hambal mendapatkan ilmu, pernah berguru kepada Imam Syafi'i, beliau pernah berkata kepada putra Imam Syafi'i, wahai putra Imam Syafi'i, bapakmu termasuk dari 6 orang yang aku doakan di setiap malam di waktu sahur atau di sepertiga malam. Itulah ajaran Islam yang luar biasa, yang kemudian melihat ilmu menjadi sangat penting. Oleh karenanya orang yang mengajarkan ilmu yang menjadi salah satu syarat derajat kita diangkat oleh Allah, yaitu para guru, mestinya menjadi niscaya kita muliakan. Selamat Hari Guru dimanapun Anda berada. Anda adalah profesi yang mulia, Anda adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga keberkahan, semoga balasan dari Allah lah yang akan meninggikan derajat Anda dengan pelita yang kau berikan kepada seluruh anak bangsa. Selamat Hari Guru, semoga kemudian Allah memuliakan Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.